Jumpa dan jumpa lagi saudara-saudara, perjumpaan di dalam pemberitaan firman Tuhan. Dari manapun firman Tuhan diberitakan, selalu melahirkan semangat baru, kegairahan hidup yang baru, dan saya yakin roh kita bernyala-nyala menantikan pemberitaan firman Tuhan dari tempat ini. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, kali ini firman Tuhan berkumandang dari salib kasih di Tarutung. Di bawah ada dituliskan oleh Dr. Ingwer Ludwig Nommensen, "Ya Tuhan, mati atau hidup, biarlah aku di tengah-tengah bangsa Batak untuk menyebarluaskan firman-Mu." Nommensen berkata, "Sein oder nicht sein, lass mich unter Batak Volk sein. Dein Wort zu sprechen." Itulah saudara-saudara ungkapan dari Dr. Ingwer Ludwig Nommensen, dan kita menikmati karya Tuhan melalui Nommensen. Kita boleh menjadi orang yang percaya, dan ini menyemangati kita untuk semakin memahami firman Tuhan. Kali ini sebelum kita mendengarkan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku, firman Tuhan dari Lukas 16 ayat 10. Tuhan berkata, "Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar." Itulah firman Tuhan bagi kita, saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semua orang ingin besar. Semua orang ingin dipercayakan lebih besar lagi. Dan semua orang ingin menjadi orang besar dengan tanggung jawab yang besar. Itu manusiawi. Tetapi justru kecenderungan manusia ini yang seperti itu bisa membuat manusia itu jatuh. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita, manusia, orang yang percaya, bila kita bertanggung jawab, bisa dipercaya dalam perkara-perkara kecil, maka sangat mungkin kita adalah orang yang terpercaya. Dengan demikian, kepada kita bisa dipercaya perkara-perkara yang besar. Memang saudara-saudara, Yesus berkata di sini dalam konteks mamon, harta atau uang itu adalah perkara kecil. Tetapi hal yang sesungguhnya, kerajaan Allah itu adalah perkara besar. Itu dari Tuhan kita yang maha besar. Apabila hanya terhadap harta saja, kita tidak mampu memanage diri, tidak mampu mengendalikan hati, mengendalikan pikiran, dan tidak mampu menyikapi perkara kecil itu, menyikapi harta itu, menyikapi uang itu dengan benar, bagaimana mungkin Tuhan mempercayakan perkara yang besar? Bagaimana mungkin kerajaan Allah dipercayakan bagi kita? Saudara-saudara, apabila kita tidak bisa dipercaya berhadapan dengan harta orang lain, kita mengingini, kita mengambil, kita mencuri, kita merampok, dan lain sebagainya, bagaimana mungkin orang lain akan memberikan hartamu kepadamu? Ini dicontohkan oleh Yesus sendiri. Kesimpulan, saudara,
kemampuan kita menghadapi perkara-perkara kecil. Ini sebuah latihan yang sangat penting dan akan memampukan kita menghadapi perkara-perkara yang besar. Saudara-saudaraku, izinkan saya naik ke tempat sini yang dirancang memang tempat untuk berbicara, menyampaikan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Di dalam kehidupan, banyak perkara yang kita hadapi. Jangan sepele dengan perkara kecil. Hal-hal kecil sering membuat kita tersandung, sering membuat kita jatuh, bahkan sering sangat menentukan hidup kita karena menjadikan hidup kita berantakan, tidak berarti. Marilah kita mulai memperhatikan, menghargai, menghormati perkara-perkara kecil, karena dari situ akan dipercayakan perkara yang besar. Karena itu sangat menentukan akhir hidup kita, yang tentu di dalam Tuhan hidup kita berakhir dengan kebesaran karena kebesaran Tuhan. Hidup kita berakhir di dalam rencana Tuhan yang besar. Dalam diri saudara, saudara bukan orang kecil, tapi bertanggungjawabkan kepada Tuhan. Maka di hadapan Tuhan, saudara sangat penting, saudara besar. Nah, dengan demikian saudara-saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita, ukuran besar kecil bagi Tuhan bukanlah ukuran duniawi. Tetapi yang kecil bagi Tuhan tetap kecil, dan yang besar bagi Tuhan tetaplah besar. Yang kurang penting bagi Tuhan tetap kurang penting, dan yang terpenting bagi Tuhan tetap sangat penting. Dan itu dipercayakan Tuhan, diberikan Tuhan kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita berlatih menghormati, bertanggung jawab dalam hal-hal perkara-perkara yang kecil. Ini menjadi latihan yang sangat menentukan, yang menjadikan kita semakin dewasa, semakin matang bila Tuhan mempercayakan perkara yang lebih besar. Dan saya yakin kita akan semakin bersemangat dalam hidup. Peringatan firman Tuhan oleh Yesus sendiri akan semakin membuat kita bergairah, bersemangat, dan tahu apa yang terpenting di dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita semua, saudara-saudara. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, mampukan kami bertanggung jawab dalam hal-hal kecil, karena kami yakin banyak hal-hal lain yang lebih besar bahkan Tuhan akan percayakan demi kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Itulah saudara-saudara firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Saya yakin firman Tuhan ini menggairahkan hidup kita ke depan, dan kita yakin hidup kita bukan begini-begini saja karena rencana Tuhan besar buat saudara. Dan apapun yang kita hadapi, jangan lupa untuk tetap berbahagia.